Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang di AIE Channel. Video kali ini kita akan coba membandingkan hasil foto portrait untuk Realme 3 Pro sama Fuji X-T20. Nanti kita ambil beberapa sampel versi JPEG-nya dan versi RAW-nya. Oke, kita ikutin saja langsung proses pengambilannya, plus nanti ada versi comparison atau reviewnya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Setelah tadi kita melihat pengambilan gambar di lokasi yang kurang lebih tidak jauh dari sini, untuk mengambil perbandingan antara hasil foto smartphone Realme 3 Pro vs mirrorless Fuji X-T20. Oke, kita langsung saja. Nah, di samping saya ini ada Bang Yayan. Nah, Bang Yayan ini beliau ini adalah selaku fotografi, orang multimedia lah, videografi, fotografi di Kota Palu. Bang Yayan, siap. Sudah berapa lama Bang Yayan di bagian fotografi awal-awalnya? Kalau ya, jadi dulu tuh awalnya 2000, kalau nggak salah 2010. Nah, 2010. 2010 itu awalnya sih 2011. 2011. Aktif-aktifnya. Itu aktifnya sampai tahun? Fotografi itu sampai tahun berapa ya? Mungkin sampai sekarang sih. Dulu awalnya saya kenal itu dari kampus. Oh, dari kampus. Sama teman sih, masih kuliah lalu saya itu ada. Oh iya. Terus ada teman juga yang panggil. Oh gitu. Kebetulan teman ini dia ini kuliah di teknik. Namanya tuh Bang Reza. Oh, namanya Reza Senong. Oh, Bang Reza Senong. Banyak sih dia Mirwan. Iya. Jadi dia yang kebetulan teman baik dua-dua ini yang panggil kalau saya. Oh iya. Vector Venom. Vector Venom. Oh, VV itu yang VV. sering itu Ya, muncul Instagram. iya. Itu. Kebetulan kameramen kami juga ini Bang Ian yang bisa muncul tuh anak VV. VV. Nah, begitu Vector Venom. Nah, ini ada sini juga. Nah, oke. Terus kesibukan Bang Ian sebelum Corona ini setelah fotografi, saya lihat dengar-dengar Abang sering vakum fotografi. Itu di apa? Jadi advertising kah, konsultan multimedia atau apa begitu? Ya, kalau dulu kan sempat vakum sih sebenarnya. Oh, sempat vakum, kan? iya. Bukan vakum sih, beralih Oh. profesi, tapi sama sih tujuannya sama. Iya. Cuman ini ini di bidang videografi. Oh, tetap di videografi, Bang. Sebenarnya kalau mau dibilang beda sih sama sih sebenarnya. Sama. Ini kan udah bergerak kan? Iya, sama-sama, Bang. Fotografer. Oke. Bang Yayan, kita ambil hasil beberapa foto menggunakan mirrorless dengan HP. Iya. Nah, kita minta pendapat Bang Yayan selaku pelaku fotografi untuk melihat hasil foto diambil dari dua perangkat yang berbeda ya. Yang satu mobile fotografi, yang satu memang bisa semi fotografi atau pro fotografi nih, mirrorless ini. Kategorinya dia apa? Kalau menurut ini bisa dibilang sih apa ya, bingung juga jawabnya. Kalau bilang juga pro nanti salah juga mengucapkan. Iya. Semi juga ya. Yang penting dia di atasnya HP lah. Ya, Pro dari HP tapi agak. artinya dia ya untuk kebutuhan kerja lah. Kan. Iya. Nah, ini ada berapa sampel, Bang. Jadi kita ambil blind test. Jadi Bang Yan, kita suruh menebak yang mana disuruh ambil dari HP. Siap. Sama mirrorless. Saya Gcam tidak ya? akan sebutkan. Iya, saya pakai aplikasi Gcam yang saya bilang sebelum video tadi. Kayak begitu. Nah, di sini Abang saya perlihatkan foto pertama. Oke. Foto kedua. Iya. Ini ada berapa foto, Bang? Ada 6 foto, Bang. Kita minta nanti ini kurang lebih angle-nya sama. Siap. Nah, ini satu, ini foto A ya, yang kita ambil. Ini foto B. Nah, menurut Abang yang mana yang diambil dari Fuji? Nah, di sini Abang
Saya perlihatkan actual size-nya. Nih. Oke, yang satu ini actual size-nya. Nih. Kita mulai dari mata, fokus mata. Oh, tajamnya. Menurut abang yang mana yang diambil? Apakah gambar A atau gambar B? Ini kalau melihat secara kasat mata ini, Kasat mata ini. ini yang mana aplikasi Gcam, yang mana pakai mirrorless ya? Gitu Ya, aplikasi foto Gcam di HP, menggunakan HP sama mirrorless. Gitu. Kalau ditanya saya lihat secara kasat mata, Iya. ini kalau lihat begini kayaknya hampir sama sih. Cuma ada beberapa ada beberapa perbedaan lah. Perbedaan itu yang perbedaan lah. yang tentu yang mata-mata yang terlatih yang bisa melihat. Begitu, mata-mata terlatih. Bukan mata-mata yang suka tidur kayak begitu. Ya, mau tidur. Nah, ini Abang bisa lihat ini. Jadi yang mana yang gambar A ini, yang mana kira-kira yang diambil dari Fuji atau gambar B menurut Abang? Aduh. Ini harus tebak ya? Ya harus tebak, kira-kira yang A atau B? Kalau yang ini kayaknya kalau tidak salah ini yang B ya. Ini mirrorless ya? Iya, ini B. Kalau tidak salah. Nah. Ini HP, Bang, ini yang HP B ya. Hah? Ini HP ya? Iya, yang pertama ini yang mirrorless. Oh, berarti kebalikannya berarti, Bang? Iya. Kalau kita perhatikan detail sini masalah bokehnya ini. Nah, ini kan halus sekali nih. Nah, itu cutting bokehnya. Berarti ini yang Fuji ya? Ini yang Fuji X-T20. Ya. Ini kalau teman-teman mau lihat, ini detail diambil dari Fuji. Ini kita buka actual size-nya, atau mau lebih detail kita buka ini semua 25% ya. Iya, 25%. Atau kita bisa buka 50 lah. 50 lah standarnya. Nah, 50. Nah, ini 50. Ya. Apakah dia, kalau istilahnya saya itu cat minyak. Cat minyak ya? Cat minyak ini. Ini Fuji, sedangkan si Gcam kalau kita push di resolusi di zoom 50, apakah dia cat minyak? Nah, pertanyaannya itu. Nah, kita lihat. Wah, bibir. Nah, yang mana cat minyak? Nah, di sini Fuji. Ya, jadi Struggle artian dia kehilangan beberapa detail. Nah, di sini bagian jenggot. Kita lihat. Kalau ini menurut saya. iya sih. Nggak tahu kalau dari matanya Bang Yayan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau menurut saya sih antara aplikasi Gcam sama Fuji mirrorless ini ada beberapa perbedaan sih. Kalau Abang mau lihat yang Fuji. Kalau yang Gcam ini Fuji. kayaknya Fujinya, Fuji ya. Ini Fuji. Nah, kalau Abang Fuji coba kembali ke Gcam-nya, Bang. Benar ya? Iya. Oh, ini berminyak ya? Iya. Oh, iya. Berminyak. Sedangkan Fuji tidak berminyak. Berminyak, ya. Fuji tidak. Apakah ada HDR plus? Apa ada pengaruh HDR juga? Saya kurang tahu. Mungkin karena pengaruh cahaya atau apa? Iya, itu juga pengaruh. Mungkin dari hasilnya yang seperti itu kan. Nah, di sini ini seperti akar kelapa. Akar kelapa ya. Kalau lihat dari ketajaman sih, ya hampir sama sih tajamnya. Sama sih. Itu. Cuma kita lihat kan struktur, detail, ketajaman. Cuman ada beberapa perbedaan sih, semacam kayak ya biarpun bagaimana sih pasti ada perbedaan sih antara kita memakai HP kan, menggunakan aplikasi Gcam sama mirrorless kan atau DSLR kan. Kebutuhannya pasti tetap beda sih. Ini tajam ya. Kita ke actual size yang itu. Coba dikasih lihat seutuhnya. Semuanya lihat semuanya. Saya mau lihat perbandingannya sih. Kita segitu terus sama Gcam ya. Sama Gcam ini. Ini yang Gcam ya. Ya. Cuman di sini saya jadi bertanya sama Bang Indra, Bang Indra ini kalau ini Gcam ini bukan berapa ya? Kalau HP-nya 1,7 ke hampir 1,8. Itu paling mentok atau masih bisa lagi dinaikkan? Nggak bisa, itu sudah di lock. Jadi kalau di HP itu khususnya tidak berlaku segitiga exposure, yang ada hanya 2 exposure. ISO sama shutter speed karena bukaannya di lock. Bedanya di situ ya. Aperturnya di lock. Di kan berlaku mirrorless atau DSLR itu bisa kita sampai 3 ibaratnya maju mundur lah, bukan besar bukan kecil. Kayak tergantung. Cuman kalau lihat dari kasat mata, kalau saya sih pribadi sih, kalau lihat kalau cuma menggunakan ini ISO sama bukan aja dari 1,8 ini. Cuman yang serannya di sini, Om Indra.
Kalau menurut saya sih kalau di DSLR atau di mirrorless kalau bukan kecil kan berapa 1,4 1,8 lah berapa lah 2, kan. Nah, kalau kita memotret mungkin model atau apalah objeknya kita foto kan pasti foto itu pasti ada segnya sih. Ada yang goyang. Iya, pasti ada yang goyang. Tadi mana fokusnya mungkin di muka kan? Iya. Mungkin di bagian bawah pasti ada yang segnya kan, pasti ada yang tidak fokus. Nah, cuman kalau di Gcam ini dengan bukan 1,8 terus kita lihat hasil potretnya ini fokus semua. Nah, jadi ini jadi pertanyaan buat saya sih juga. Iya. Nah, di sini ada anunya Bang. Ini diambil data-datanya ini. Nah, datanya. ISO-nya 400, shutter speed 1,6. Bukannya ini. Ini focal length lensanya ini 4.28 mm. Oh, iya. Nah, itu untuk si Gcam, sedangkan si ini mirrorless itu 3,5 mm, bukannya f2. Ini cewek. Tadi cowok, sekarang cewek ya? Iya. Oke, siap. Kita buka HP. Nah, ini tidak berlaku lagi blind test atau tes buta yang mana HP mana. Iya. Kita tidak anu. Udah yang manis juga ya? Iya ini. Ini si Fuji. Fuji nih ya. Ya, ini Fuji ya? Oh iya. Iya, karena dia punya ekstensi itu tuh. Rang. Sedangkan si HP ini HP ya? Iya. Jadi kita yang mana mau di-review pertama nih? Abang mau lihat? Yes, bareng sih. Gcam atau Fuji. Kita mulai dari Fuji seperti biasa ya. Ini Fuji. Nah, ini Fuji. Kita buka actual size-nya. Nah, ini. Oke. Yang saya rasa kalau Fuji kita sudah sudah familiar lah. Iya, nah ini masalah HP. Nah, di sini Abang bisa lihat kita bicara detailnya, tone kulit, detail. Nah, di sini si HP agak struggle ini, agak kayak cat minyak sedikit bagian dagunya nih. Kayak kulitnya gimana? Kayak kayak super natural juga. Iya juga sih, tapi kalau mau bilang ketajamannya sih tajam sih. Tajam dia, detailnya. Iya sih, warnanya juga bagus. Cuman dia ya kembali tetap sih. Nah, itu kembali. Pasti ada kekurangannya kan. Iya. Ini sedangkan si ini cenderung flat warnanya nih Bang ya. Iya, flat ini. Nah, flat terus. Iya, aman. Saya pikir ada kromatik abrasi di ujung, tidak. Oke. Ini JPEG Bang Yana. JPEG ya. Nah, ini JPEG. Oke, ini JPEG. Nih. Oh, memang di sini kayak cat minyak ini. Saya pikir cuma di Gcam. Ternyata memang bagian ini tadi saya notice. Notice bagian ini ternyata itu bukan cat minyak, memang di Fuji juga berlaku. Bagian ini ternyata. Kain bawahan memang sih. Ini mungkin atau kekurangan cahaya saya tahu ini kan kurang lebih diambil jam yang sama ini. Jam yang sama kan. Nah, cuma di sini si Fuji kita notice dia sempurna sekali bokehnya. Separasi antara yang mau difokuskan dengan background yang bokeh ini. Depth-nya ini, depth of field-nya ini, DOF ini bagus sekali karena memang dia bukan apa namanya Bang? Ya wajar lah kalau kalau kayak lensa lensa kan beda. Sedangkan HP kan terbatas. Kalau HP terbatas. Di sini HP ini masih ada yang miss. Tapi lumayan rapi. Ini miss, bagian ini miss, ini miss ini. Terus nih miss 1. Nah, itu kekurangan HP 2. Tapi kalau melihat dari kalau hasilnya, kalau menurut saya sih hasilnya ya oke lah, boleh. Masih bisa lah. Artinya mendekati lah. Mendekati lah gitu. 2 ini semacam kayak bokeh software. Teman-teman lihat di sini kayak ada kayak peak ya itu peaknya. Peak apakah tadi si Fuji mencoba menurunkan highlight yang terjadi seperti ini separasi ini. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya, nanti saya minta pendapat Bang Yan. Ini separasinya bagus sekali. Tapi kalau natural, lebih natural sih Gcam. Dengan pop-up warna. Betul sih. Gitu. Karena Gcam ini mendukung kalau dia raw-nya kita lihat di propertiesnya raw-nya si Fuji dia hanya mentok di 8 bit, sedangkan di Gcam itu 16 bit. Terus warna yang
yang dihasilkan sama Gcam lebih tinggi. Dia support P331 Pro yang dipakai di iPhone 7 Plus itu ke atas sampai sekarang itu dia support warna itu. Jadi warna apa yang kita lihat itu yang tampil kalau di Gcam. Natural berarti. Iya, lebih ke natural memang Gcam. Berarti tiap HP ini kameranya beda-beda ya? Beda-beda spek. Bukan hanya masalah ISO tapi saat menggambar gambar itu ada namanya render yang bertugas itu namanya ISP, Image Signal Processing. Nah, itu. Nah, kalau itunya semakin tinggi, otomatis gambarnya akan semakin bagus. Kayak Iya begitu. sih, kalau saya lihat dari kasat mata, ini mah. Ini si Gcam. Luar biasa sih. Ah, Lihat hasilnya nih. Ini menurut saya sih kalau iya, lihat udah tahu. kasat mata saya. Ini sudah kebuka. Nah, kita bisa compare side by side atau sebelah-sebelah. Nah, ini Fuji cenderung struggle, hitam. Nah, sedangkan si Gcam Nah, itu yang saya bilang seperti yang saya bilang ini tadi ya. teman-teman bisa lihat. Pasti ada yang shake kan, ada yang ya misfokus lah istilahnya dia kan. Cuman kalau untuk dia punya fokus sih sangat fokus. Gcam, fokusnya fokus. Lihat alisnya ini kan, ini sangat detail sekali. Alisnya, terus matanya. Cuman kulitnya memang berminyak begini ya Om. Iya. Ini bawahan dari Sedangkan ini lensanya. ini juga berminyak kan. Iya sih. Nah, gitu. Iya kalau iya sama sih kalau saya ya berbeda ya hampir sama lah. Iya. Cuma bedanya ini di HP ini di mirrorless kan. Iya, itu saya benar kan ini diambil di HP, ini di mirrorless. Ini Gcam tadi. Cuman ada yang peak ya kalau Fuji tadi ya. Iya. Dari Ini Gcam dynamic range-nya bagus sekali. Ini belum diapa-apakan, ini masih mentah. Hanya shoot, terus kita import taruh di sini. Taruh di mana? Desktop, terus kita preview seperti ini. Jadi kembali lagi, makanya ini jadi pertanyaan buat saya juga sebenarnya. Iya. Masalah bukan kan? Iya. Kenapa? Pertanyaan saya kalau di Gcam ini kan iya, kalau DSLR kan dia atau di mirrorless kan dia kita pakai lensa bukan yang kecil kan, yang otomatis biasanya buka paling kecil lah 1,8 atau berapa lah. Pasti ada yang tidak fokus kan, pasti ada yang di antara mungkin entah badannya atau apanya lah. Cuma Gcam ini bukan yang 1,8 terus dengan hasil kayak begini kan. Nah, ini semuanya fokus. Itu bagaimana tuh? Nah, itu saya bilang ini mungkin masalah ada namanya artificial intelligence kalau di HP itu. Artificial intelligence artinya dia misalnya si Xiaomi atau Snapdragon yang mengenali beberapa scan. Jadi yang Om Yayan herankan ini sebenarnya apa? Kenapa HP bukaannya bisa sebesar kecil, itu, sebesar apa? Ya 1,8 tapi dia tetap bisa bokeh. Iya, maksudnya di objeknya ini kan. Nah, ini kan Fuji toh. Nah, di sini kita lihat Fuji struggle di masalah highlight. Tuh toh, kita lihat ini highlightnya itu masalah highlightnya itu struggle. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan. Ini kayak peak, istilahnya kayak peak kan. Peak. Nah, Ini mungkin saya kurang tahu, mungkin karena apa memang karena bawanya lensa atau bagaimana, saya kurang paham ya. Atau masalah softwarenya. Cuman kalau di Gcam, coba lihat fotonya Pak. Cuman kalau di Gcam saya lihat ini Gcam. Di Gcam ini kita lihat tadi ada pohon kelapanya. iya, dari pohon kelapa kita zoom 2 kali. Kalau kita lihat secara detail, ini kelapanya tidak peak. Bagus sekali highlightnya. Jadi bukunya bagus sekali ya, ini. Kita lihat ini kan kelapanya beda kan. Artinya saya artinya bagaimana ya? Tapi kan mungkin bawaannya dari Gcam-nya memang sih. Iya. Pengembangannya ini kayaknya. Iya, pengembangannya dari si Google toh. Ini kan Gcam ini aplikasi cabutannya Google. Ya. Nah, itu kita bisa lihat. Oke. Ini si Fuji. Ini si Gcam. Masalah warna lebih pop si Gcam dibandingkan si Fuji. Fuji cenderung netral dia.
Ya mungkin kalau jika mungkin bawaan dari ini Iya, masalah kan ada pengembangan. namanya ya artificial intelligence toh. Jadi si pembuat HP itu membuat beberapa preset, Ya, membuat preset untuk menyesuaikan kondisi. Misalnya kalau indoor, landscape, portrait, foto rumput, alam itu kan ada biasanya muncul itu. Namanya AI, artificial intelligence. Nah, masalahnya itu di Gcam itu berlaku ndak? Apakah dia ngikut AI-nya si Realme atau dia berdiri sendiri tanpa dukungan Realme? Dia hanya punya body. bisa saja. Kita tidak tahu kan ya. Berarti dia jauh lebih bagus daripada si foto Realme bawaan stok kamera tuh. Nanti kita tanya sama pengembangnya. Iya, nanti kita detailnya. Bagaimana cara buatnya seperti Iya. ini Gcam-nya kan? Betul. Kalau saya sih ya sangat ya bagus sih menurut Ya, saya. kalau menurut Om Yayan ini kalau kita buat angka persentase, kalau angka 100 si mirrorless, si Gcam itu dapat angka berapa dari 0 sampai 100? Oke lah kita. Ya 50 lah iya. Nah, Ya, kita bilang si dari ini si Realme, si Fuji. Nah, ini angkanya 100 nih. Ya. Nah, sedangkan si Gcam ini kira dapat angka berapa? Ya 90 lah, 95 ya. 95 ya, kayak begitu. Berarti 5% itu masalah compatibility lensa. Ya, karena keterbatasan juga sih. Cartridge lensa. Masalah bukaan juga yang di lock 1,8 tidak bisa naik. Karena tidak berlaku segitiga exposure di HP, hanya 2 exposure saja. Bukaan sama shutter speed sama ISO. Sama ISO. Nah, Tapi hasilnya gila juga nih Om. iya, kalau orang lihat sekilas ini nggak tahu sebenarnya. Mungkin kayak Om Yan pertama tadi bilang, ini Fuji. Kalau salah, ini yang Gcam, yang tadi Fuji. Nah, kalau lihat sepintas kayak dibandingkan dua foto Iya. ini yang mana Gcam yang mana Fuji kan? Di Fuji, ini si Gcam. Gcam. Setelah kita review, oh rupanya ini Gcam, ini Fuji. Nah, baru setelah diberitahu. Iya, itu teman-teman hasil perbandingan kami untuk HP vs mirrorless. Gitu, dengan kita minta bantuan dari siapa Om Yayan. siap. Yang sebagai pelaku fotografi yang sudah cukup berpengalaman. Nah, kedua juga perkembangan HP sekarang sudah lumayan. Artinya mobil fotografi. Mungkin dari Om Yayan mungkin ada pendapat. Jadi intinya konklusi dari Om Yayan ini apa? Jadi Pernyataan setelah melihat iya sih sebenarnya perbandingan seperti begini. kalau menurut saya ini maksudnya Iya. perbandingannya kalau dengan Gcam sama Fuji ya. Iya. Nah, Wah, jadi kita kan teman-teman kalau mau karena kita cuma saat ini punya Fuji. Kalau mungkin tadi kita punya DSLR, kita coba pakai DSLR. Kasat mata kita kan. Iya. Ini kalau seperti ini kan maksudnya ini kan Gcam. Iya. Kalau teknologi seperti ini saya kurang tahu kalau ke depannya entah 1 tahun 2 tahun ke depannya Iya. kan mungkin lebih gila lagi sih. Bisa jadi. Iya bisa jadi mungkin bisa saja sih kalau memang kalau untuk pelaku kayak foto kalau macam saya pribadi sih kalau untuk maksudnya untuk pekerjaan kalau saya pakai sih sebenarnya. Dari hasil fotonya ini kalau Omnya ditantang suruh ambil HP foto misalnya acara resmi official atau wedding apalah, atau wedding apa lah, atau acara apa konser lah apalah saya memakai bisa HP bisa berarti bisa terima Bisa. tantangan itu ya Bisa. kayak begitu ya. kalau lihatnya seperti ini ya Iya. bisa sih kalau saya tapi kan kembali kepada tiap orang kan Person beda-beda juga, klien juga, iya. klien mau menerima tidak kalau diambil pakai HP. Nah itu juga pertanyaan nanti kita dilempar orang tuh kan diketawakan nanti. Lukis Iya, dengan cahaya. iya, lukis dengan cahaya Kalau apapun kamera yang dia pakai ya kalau juga toh yang pakai juga dikasih pakai kamera juga yang bagus iya. terus ETM juga pakai tidak maksimal ya saya sama dengan bohong juga Iya. dikasih HP yang ini HP pakai tapi kalau hasilnya bagus kan Iya. itu jadi pertanyaan juga kalau buat saya sih pribadi tuh jadi pertanyaan juga kan Iya. betul. Jadi ya ini kembali kepada teman-teman sih kepada masalah SDM Referensi sih. Iya saja referensi ya. sih. Mau pakai apa? Mau pakai apa? Tapi ya teman-teman harus mencobanya dulu kalau mau cari tahu kan. Iya. Seperti ini kan. Ini hanya masalah open mind saja. Open mind saja. Fotografi pasti berkembang Berkembang terus. terus Iya ini masalah sih. digitalisasi. Masalah Kemarin teknologi kan. roll film, sekarang kita pakai SD card X atau apalah ya penyimpanan terbatas, tinggal hapus
Habis foto hapus, tidak perlu lagi cetak, lihat lagi, oh tidak perlu, tidak seperti itu lagi. Tapi ini Om Indra, saya kan pernah lihat nonton di YouTube. Iya. Nah, jadi saya pernah lihat itu ada tutorial menggunakan HP pakai HP ya, Iya. HP tapi menggunakan base grip. Oh, base grip. Base grip. Iya. Base grip, pakai base grip, terus pakai lensa, pakai Lensanya lensa Multi, DSLR. lensanya, iya, DSLR. Iya, DSLR Nikon sama Canon. saya lihat juga hasil hasilnya itu, bahkan videonya juga bagus. Bagus sekali. Iya. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang sudah gold di event ajang festival film Iya. internasional. Terus saya nonton juga. Itu. HP dipakai base grip, pakai lensa, pakai mounting juga itu. Iya. Dibikin video klip. Dibukan video klip. Video klip. Selena Gomez. Iya, Selena Gomez musik. Linkin Park, kayak begitu dibuat. Jadi Iklan iPhone 7 Plus 7 dan Plus. beberapa film yang masuk di nominasi Oscar. Masuk di nominasi Oscar itu menggunakan iPhone. Gitu. jadi kalau menurut saya Ini teknologi 5 tahun lalu loh, 5 tahun teknologi lalu. bule yang 5 tahun lalu. Udah tahu sekarang bagaimana? Tapi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman penasaran, saya sudah nonton sih Oh, si reviewnya, base grip ya. base gripnya menggunakan HP dengan menggunakan lensa DSLR kan. Sama Filmic Sama Filmic Pro, Filmic, Filmic Filmic Pro, Pro. Filmic Itu kan. Pro. Saya sudah nonton, tapi kalau teman-teman penasaran ya nonton. Iya. Ada kan di linknya ada di YouTube. Bisa cari base base kata grip, namanya keyboardnya base grip. base grip sama Filmic Pro di Pro. situ. Jadi base grip ini semacam lens bongnya lensa Iya. bongkar. Cuma dia ditanamkan di situ sensor lensa DSLR. Jadi bukan hanya semacam kayak ruang begitu terus dipasangkan pakai mata lensa Iya. bekas, bukan. Dia pakai sensor lensa DSLR. Jadi HP itu hanya body. Yang tangkap semua processing itu sensor DSLR-nya sama focal length dari hasil lensa DSLR yang dipakai itu. Nah, itu alat alat base grip itu yang dipakai itu. Nah, itu saya kurang tahu juga, mungkin ke depannya ya ini kan itu yang 5 tahun lalu ya, Iya. Pak Salom Indra. Teknologi 5 pengembangannya tahun. Teknologi 5 tahun lalu itu. Kita nggak tahu. Makanya betul tadi Om Yan bilang, nggak tahu ini 3 atau 4 tahun ke depan ini fotografi di smartphone ini semakin bagaimana. Iya. Dan juga ini Sony baru luncurkan HP namanya Sony Xperia E1 tuh apa kurang tahu. Cuma dia satu HP dia sertakan 3 lensa yang berbeda. Buat bawaan dari HP-nya. Jadi kalau HP saya kan hanya support 4,25 mm. Yang itu sudah support 35, 50 sama 75. Nah, itu beda 3 focal length itu. Di HP itu satu lensa tapi bisa pakai 3. 3 itu. Dan itu dipakai sama Carl Zeiss. Carl Zeiss itu. Dia sudah ada video sinematiknya bawaan inbuilt. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itulah tadi hasil bincang-bincang kami dengan Om Yayan juga mengenai teknologi informasi mobil fotografi yang kami tahu. Kalau teman-teman ada informasi yang lebih lanjut atau yang lebih mengetahui, bisa tulis di kolom komen, di komentar. Terus kami juga misalnya ada salah penyebutan atau salah istilah atau salah informasi, kami mohon maaf juga. Di sini kami hanya coba berbagi, bukan menggurui atau menghakimi, tidak. Berdasarkan apa yang kita tahu ya. Semua kita suka mengabadikan gambar atau fotografi. Mungkin hanya beda medianya. Mungkin ada orang suka pakai HP compact, ada yang suka pakai DSLR atau mirrorless. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan sih kayak begitu. Cuma kami hanya menunjukkan ini loh teknologinya seperti ini, perkembangan seperti ini, perbandingan seperti ini, kayak begitu. Apakah kembali ke Anda lagi, begitu. Kalau Anda profesional, tentu tidak mungkin kita ke acara resmi atau acara kawinan bawa HP terus kita dibayar 10 juta, pasti kita dimarah kan. Iya sih. Kayak begitu. Kita butuh alat-alat pendukungnya, rig-nya kah, lensa konversinya atau apalah, kayak begitu. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat membantu perbandingan antara HP vs mirrorless. Siap. Kayak begitu. Semoga dapat membantu, dapat referensi dan bermanfaat untuk teman-teman. Saya Indra dan Om Yayan Terima kasih. dari AIA Channel.
Kami mohon pamit diri. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam.